Para hadirin, marilah kita menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Susilo Budi selaku Kepala Desa Mojo Agung. Kepada Bapak Susilo Budi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan naungan kesehatan, perlindungan tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Yang kami hormati untuk Bapak Haji Saiful Arifin yang sudah memprakarsai berdirinya gelora ini, ya. Yang kami hormati Bapak Paulus sebagai perwakilan dari Leibrit yang akan mengukuhkan atau memberikan penghargaan di lapangan ini. Yang kami hormati untuk Ketua BPD Desa Mojo Agung yang sudah berkenan hadir, serta untuk pembina staf-staf yang terkait yang ada di Yayasan Safin Group yang sudah hadir beserta seluruh panitia. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya acara ini dengan baik. Juga untuk adik-adik dari murid Safin Group yang banyak yang berprestasi, semoga ini nantinya akan bisa mengukir nama baik terutama Desa Mojo Agung, bahkan bisa membawa nama besar bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kami sebagai Kepala Desa Mojo Agung memberikan apresiasi yang tidak terbatas kepada Bapak Saiful Arifin beserta seluruh tim pelatih dan pendidik sepak bola di Safin ini, sehingga bisa memberikan potensi yang sangat luar biasa. Mungkin ini baru satu-satunya lembaga yang ada di Indonesia yang fasilitasnya sangat lengkap dan di dalam mempersiapkan hal ini tidak mudah, juga membutuhkan waktu yang lama, terutama untuk finansialnya. Memang ini merupakan suatu momen yang sangat berharga. Ini merupakan pahlawan bola nasional yang harus kita kenang dan harus kita kita pertahankan akan motivasi, pelajaran-pelajaran dan hasil yang sudah ditorehkan bagi Desa Mojo Agung pada khususnya dan bagi negara Indonesia pada umumnya. Mungkin hanya itu sambutan saya sebagai Kepala Desa Mojo Agung. Selebihnya mungkin kalau ada kekurangan dari kami untuk memberikan apresiasi atau sambutan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Susilo Budi selaku Kepala Desa Mojo Agung. Selanjutnya, kami dari Safin Pati Sport School telah berhasil menghantarkan siswa kami menuju ke pelatnas SEA Games Nasional. Berikut acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ayahanda Husna Al-Malik kepada Bapak Iwan Ponala, kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saiful Arifin, Bapak Kepala Desa Mojo Agung, juga jajaran Kementerian Akademi Safin Football. Terima kasih saya ucapkan kepada Safin Football Pati yang telah memberi kesempatan anak saya berlatih di sini hingga akhirnya dapat kesempatan panggilan untuk ikut seleksi TC Timnas SEA Games di tahun ini. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya khususnya pada Pak Saiful Arifin serta jajaran Akademi Football Sport Pati. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iwan. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan oleh pembina Yayasan Safin Bina Bangsa kepada Bapak Haji Saiful Arifin. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng Enjang, selamat pagi. Salam olahraga. Kurang semangat ya gitu teman-teman. Ayo. Salam olahraga. Terima kasih Pak Paulus dan rombongan yang kami hormati, teman-teman dari Safin Pati Sport School, Pak Kepala Desa, Pak BBD, dan orang tua siswa. Tentunya kami berbangga. Tadi saya berpikir minimal 5 tahun atau 6 tahun baru bisa kita kirim 1, 2, atau 3 anak-anak untuk dipanggil ke timnas. Tapi alhamdulillah tahun ketiga sudah ada yang dipanggil timnas. Tepuk tangan dulu. Jadi saya berterima kasih Pak Iwan selalu didampingi terus putranya untuk latihan di sini, dan saya berharap ini salah satu saya pesan kepada para pelatih, bagaimana talenta-talenta terutama ya talenta-talenta lokal ini bisa kita didik dengan maksimal. Artinya kalau berprestasi ayo kita dorong, dan di situ mohon maaf ya kalau yang berprestasi loh ya ini Pak Iwan, kan kita kasih gratis ya Pak Iwan. Ya Pak Iwan. Artinya mari kita dorong untuk menjadikan ini menjadi wadah kawah canda di muka sepak bola di Indonesia. Setuju ya? Artinya mari kita sama-sama, ayo kalau kita berprestasi mestinya kita dorong. Tetapi kalau yang tidak berprestasi ya mesti kita ada ini untuk memutar sebuah organisasi ini. Nanti Pak ada pelatih-pelatih di sini, ada coach Edu, ada coach banyak di sini, ada beberapa coach yang memang sih. Terus neng kene nek ora ono bayarannya yo ndak repot juga gitu. Begitu coach ya. Artinya mari sekarang industri, kita buat sebuah industri, semua berjalan. Nanti kalau di sini ada pertandingan, artinya pertandingan ini masyarakat di sini pasti apa kos-kosannya, warungnya, terus semua bisa laku. Itulah yang kita harapkan, semua bisa berjalan dan berputar dengan baik. Mari sama-sama, ini ada Pak Kepala Desa juga, targetnya adalah kita ini menjadi salah satu pembinaan olahraga terutama sepak bola terbesar di Indonesia. Itu yang paling kita utamakan, bukan kita terima kasih dari Leprit ini menghargai kami bahwa kita bukan hanya untuk sombong-sombongan 7 lapangan, tetapi sebenarnya Pak 7 lapangan ini kalau anak-anak sudah bermain semua kurang Pak. Itulah yang pengen kita jalankan, dan saya berharap kayak semacam kalau yang di Eropa itu ada di suatu daerah namanya Gotia.
Gotia Cup setiap tahun itu berjalan dan itu dari seluruh dunia datang ke situ. Seluruh dunia datang ke situ, akhirnya semua berputar. Sekitarnya kamar laku, warung laku, macam-macam laku. Inilah yang perlu kita lakukan dan itu saya pengen bawa ke desa saya ini supaya apa? Berputar. Ekonominya berputar, nanti masyarakatnya bisa jualan, warung-warungnya rame, homestay-nya laku dan lain sebagainya. Inilah ekonomi. Kita tidak bisa jalankan tanpa kita membangun sebuah industri. Dan kita, Pak, mohon maaf, ini ya tadi disampaikan satu-satunya bahwa sekolah sepak bola yang berbarengan dan kita dampingi sekaligus dengan pendidikan formalnya. Ini di sini juga ada Bu Dr. Kapri yang membidangi akademisnya. Jadi pemain sepak bola bukan hanya bisa main bola, tetapi kepalanya mesti diisi dengan skill yang lain juga. Nah, inilah yang kita harapkan, kita menjadi salah satu tempat yang terintegrasi mulai dari PAUD, TK. Ini kalau PAUD sama TK khusus kita karena bukan boarding ya. Saya khususkan kepada Desa Mojo Agung, sekitarnya Karangwagi, Karanglegi dan Ketanen. Ini free, gratis. Jadi kalau itu tidak kita pungut biaya seperak pun, cuma hanya beli baju seragam. Itu ada di sana. Cuma kelasnya cuma satu, Pak. Nah, ini kita siapkan mulai dari TK, PAUD, SD kita ada, SMP ada, SMA, sedang kita gabungkan sebuah universitas. Jadi di Pati ini kita kasih tahu, Pak, jadi dari saya kecil sampai sekarang universitas yang negeri itu belum ada. Bukan negeri maksudnya, universitas swasta yang berbasis nasional itu belum ada, Pak. Sekarang ada yang masih berbasis agama. Itu sudah berjalan. Bagus sekali berbasis agama. Tetapi Karisidenan yang belum punya universitas di seluruh Indonesia itu hanya Pati. Nah, ini target kami adalah bagaimana membangun sebuah universitas di Kabupaten Pati ini. Itu yang menjadi cita-cita kami karena bagaimanapun juga pendidikan ini sangat tinggi. Orang Pati pinter-pinter, boleh pinter-pinter. Tapi kalau sudah pinter keluar, di luar tidak mau balik lagi, Pak. Ini yang PR buat kami. Kalau sekolahnya di luar, terus sekolahnya di sana, dapat jodoh di sana, dapat kerja di luar, dapat jodoh di sana, sudah. Nanti kalau pulangnya kalau saat sudah pakai ambulan, Pak. Artinya sudah mati baru pulang ke Pati. Itu bagaimana kita mau membangun Pati kalau seperti itu. Jadi yang pensiun atau yang sudah selesai baru pulang Pati. Tapi kan kita yang energik, yang mempunyai visi, yang mempunyai pemikiran masih dalam. Kalau kita tidak ada di Pati kan repot. Akhirnya kita masih ketinggalan. Itulah yang sebuah future gambaran ataupun yang cita-cita yang kita harapkan supaya bisa menjadi Pati ini menjadi salah satu daerah yang bisa dikenal. Ya salah satunya dikenal, boleh Pak Paulus nanti cek bahwa apakah di Indonesia sudah ada, silahkan. Ya, kalau belum ada berarti kami di Pati khususnya di Desa Mojo Agung ada Pak Kepala Desanya itu, monggo kita jalan bersama-sama, kita support bersama-sama, jangan sampai malah justru direwoi bersama-sama gitu loh. Kita ini berjalan bersama. Tujuan dan target saya ini kalau kita cari duit di sini bukan tempat saya cari duit. Itu. Kalau di sini ini bagaimana kita menjadikan anak-anak ini semuanya. Kalau nanti saya yakin seyakin-yakinnya salah satu nanti ini ada jadi bupati, jadi menteri, betul nggak? Ini dari Sabang sampai Merauke, Pak. Saya didik mereka pagi-pagi sudah ada lagu-lagu kebangsaan di sekolah, Pak. Setiap hari. Dan setiap hari saya wajibkan apa, Pak? Hormat bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul nggak? Itu buat apa? Buat kita menanamkan bahwa jiwa kita jiwa Indonesia. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada apa. Bahwa kita ini adalah Indonesia. Itulah cita-cita kita semua. Ini adalah bagian daripada perjuangan kita. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan semuanya. Saya ucapkan kepada teman-teman dari pelatih.
Saya sudah sampaikan Pak, kalau melatih tim klub di Indonesia bayarannya 3-4 kali lipat lebih gede Pak. Tapi saya sampaikan kalau melatih di sini tidak besar bayarannya Pak. Tapi rasa bangga kita kalau menciptakan kayak husna-husna yang lain, nantinya ini adalah rasa bangga kita buat bersama. Betul Pak Bos? Jadi kita mesti ciptakan husna-husna yang lain nanti untuk menjadi pemain nasional yang kita harapkan menjadi baik. Di luar daripada penampilannya, skillnya yang baik, otaknya juga ada isinya, dan perilakunya juga baik. Itulah hasil yang kita dapatkan, itulah kebanggaan yang kita dapatkan, dan itulah hasil dari cita-cita yang kita idam-idamkan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan tentunya ini mari sama-sama kita jaga bersama. Ini adalah bagian daripada pembangunan kita bersama untuk menuju cita-cita kita yang luhur, dan tentunya ini dari desa untuk Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Haji Saiful Arifin. Para hadirin yang kami hormati, marilah kita menuju ke acara utama kita pada pagi hari ini, yaitu sambutan dan sekaligus penganugerahan penghargaan oleh Lembaga Prestasi Indonesia Dunia kepada Safin Pati Sports School. Kepada Bapak Paulus kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Haji Saiful Arifin, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Mojo Agung, Bapak Susilo Budi, dan juga segenap aparat desa yang hadir pada kesempatan berbahagia ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Capri Anjaya selaku konsultan pendidikan Safin. Kemudian juga Bapak Edward Chong selaku Direktur Teknik Safin Sport, dan tentunya keluarga besar Safin Sport yang saya kasih dan saya banggakan, adik-adik, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan Kasih, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini dengan cuaca yang baik. Kalau biasanya sebelum-sebelumnya pagi-pagi sudah hujan ya Pak ya, tapi hari ini kita diberikan suatu sinar berkat untuk kita semua. Tak kenal maka tak disayang, Pak Safin, Pak Saiful ya. Pasti mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu Lembaga Prestasi Indonesia Dunia? Sebetulnya saya sudah keempat kalinya datang di Kabupaten Pati. Dulu ada kegiatan rekor pembentangan bendera merah putih pertama juga di Indonesia di atas Laut Jawa. Waktu itu sahabat saya, rekan Kapolresnya Bapak Christian Tobing, sempat ketemu Pak Saiful di hotelnya beliau waktu saya berangkat. Kemudian yang kedua ada rekor dari Dandim Pati, yaitu senam Gumu Famire ya, waktu di lapangan sana di kota. Kemudian ada juga di satu tempat. Kalau sebelumnya saya juga sering datang ke sini Pak. Di Pati ini ada suatu yang keajaiban. Seorang anak yang lahir dengan berat hanya 2 ons kalau saya nggak salah. Saya Duku Sekti. Dan tingginya ya cuma berapa puluh senti gitu ya.
Itu saya pernah ke sana berapa puluh tahun yang lalu. Kurang lebih 25 tahun yang lalu saya pernah ke tempat itu. Tapi hari ini kami datang di tempat ini memberikan suatu aspirasi dan juga inspirasi bagi kita semua melalui kegiatan prestasi yang dicapai oleh Pak Saiful Arifin. Maaf, Bapak Saiful Arifin yang sangat luar biasa ini. Bukan soal pembangunan lapangannya, tapi yang paling penting ide beliau yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Semua orang bisa bangun seperti ini kalau dia punya dana. Tetapi siapa yang memulai, itulah yang sangat luar biasa. Itu yang kami lihat. Dan perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu semua, beliau membangun ini, memprakarsa ini, bukan tujuannya untuk mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Itu harus dicatat. Ya, kalau beliau berencana untuk mendapatkan penghargaan, dapat piala, medali dari saya, sudah sejak awal beliau akan memberikan usulan kepada kami. Ya. Terus kalau dipertanyakan, Pak Paulus tahu dari mana? Ini banyak sekali yang menyampaikan kepada saya oleh masyarakat Indonesia. Ada rekan-rekan media, kemudian saya nonton bagaimana Pak Dahlan Iskan datang ke tempat ini, kemudian juga video-video yang dikirimkan secara nasional dan diviralkan, kemudian oleh teman-teman saya yang lain menyampaikan, Pak Paulus, di desa Mojo Agung ada sesuatu yang tidak pernah ada di Indonesia. Tidak pernah ada di Indonesia seperti ini. Kemudian rapat Dewan Pertimbangan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, kemudian kita melakukan cross check ke seluruh Indonesia, dan juga berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu semua, saya telah memberikan penghargaan lebih dari 7.000 penghargaan yang saya berikan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rotendana di perbatasan paling utara, paling selatan Indonesia. Belum pernah ada seperti ini, baru pernah terjadi di Indonesia hanya di Desa Mojo Agung, Kecamatan Tranggil, Kabupaten Pati. Ya. Dan itu satu-satunya orang Indonesia dalam tanda petik yang sangat gila menurut saya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Saiful. Ya. Bayangkan membangun 7 lapangan bola kaki. Besar loh. Kalau kemarin pidato Presiden Republik Indonesia di IKN, dia mengatakan apa? Pak Erik, nanti kita akan bangunkan di IKN sejumlah 20 lapangan sepak bola. Tapi Pak Saiful sudah membangun lebih dulu sebelum Presiden membuat ide seperti itu. Jadi ide awal adalah Pak Saiful. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang menyaksikan secara langsung melalui Facebook saya di seluruh Indonesia dan juga teman-teman media, mari kita viralkan bersama-sama kebaikan-kebaikan apa yang dilakukan oleh Pak Safin yang sangat luar biasa, yang selama ini beliau tekuni. Sangat pantas dan layak beliau diberi apresiasi. Mungkin negara belum ya Pak ya, tapi kami sebagai lembaga independen, Bapak Ibu melihat logonya ini logo bintang Bapak Ibu semua. Di tengahnya ada peta Indonesia. Kemudian dikelilingi oleh benua-benua Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Di atasnya ada merah putih. Artinya apa? Dengan semangat merah putih, kita membawa prestasi-prestasi Indonesia ke tingkat dunia. Ya. Ini bintang, lambang prestasi. Bapak Ibu bertanya, yang uniknya Pak Saiful, Pak Safin, peresmiannya. Kalau tempat-tempat lain belum pernah ada lembaga yang resminya seperti Leprit.
Leprit diresmikan di atas ketinggian 37.000 di atas permukaan Laut Jawa. Artinya apa? Peresmiannya di dalam pesawat penerbangan Citylink dari Makassar ke Jakarta. Ya. Satu-satunya lembaga. Ya. Nah, itulah lambangnya. Harapan saya nanti adik-adik semua itu setelah didaftarkan, dicatat oleh Leprit, akan menjadi bintang-bintang baru di Indonesia. Ya, itu doa saya, doa kami semua. Ya, kalau tidak menjadi bintang bola kaki, harapan Bapak tadi akan menjadi bupati, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi pengusaha kaya raya, menjadi apa lagi? Menjadi ustadz. Mau nggak jadi ustadz? Iya, dan pasti banyak. Dan itu telah difasilitasi oleh Pak Saiful melalui rekor yang kami bacakan biar tidak salah ya. Yaitu sekolah khusus pemain bola ini kelola secara profesional. Tahu maksudnya profesional? Melakukan yang biasa dengan cara yang luar biasa. Ya. Kalau selama ini orang membangun bola kaki biasa-biasa saja, satu, tetapi beliau melakukan dengan cara luar biasa, membangun 7 lapangan bola kaki sekaligus. Itu yang namanya luar biasa atau kata-katanya profesional. Ya. Kemudian juga terintegrasi dengan pendidikan lanjutan. Terintegrasi. Artinya apa? Adik-adik sudah sekolah di sini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kemudian ada perguruan tingginya. Jadi tidak hanya sehat jasmani, sehat raganya melalui olahraga, tetapi juga sehat rohaninya. Jasmani, rohaninya juga diperhatikan. Saya lihat tadi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya, beliau sudah membangun tempat, ada musola, ada gereja, sebentar lagi ada wihara, ada apa namanya satu lagi itu kelenteng mungkin ya Pak ya, dan lain sebagainya, sesuai dengan adik-adik yang datang dari seluruh Indonesia. Saya menyebutnya di sini Pak, Taman Mini Nusantara. Ya, Taman Mini Nusantara. Saya tadi begitu mendengar sambutan Bapak, bayangan saya itu orang sudah antri tiket di belakang Pak. Bapak Kepala Desa, Pak Hadi, Pak Hadi betul ya? Sorry. Pak Susilo Budi, Pak Susilo. Harapan saya nanti ada orang antri tiket untuk masuk ke sini, dan ini akan menjadi destinasi wisata baru di tempat ini. Saya akan kirim ke Menteri Menkraf Pak Sandiaga Uno apa yang Bapak lakukan hari ini. Kebetulan beliau juga keluarga besar Leprit. Desa wisata ya Pak. Sudah lebih desa wisata lagi Pak. Antri tiketnya ke sini Pak. Begitu antri tiketnya untuk masuk ke sini. Dan ini pemasukan untuk Pak Susilo Budi untuk desanya. Itu harapan. Itu yang dimaksud dengan terintegrasi. Jadi tidak hanya tanggung-tanggung. Ya, kemudian berikutnya juga memiliki fasilitas memadai. Nah, ini yang sangat luar biasa. Itulah profesional beliau. Tidak hanya membangun dengan cara luar biasa, tetapi juga fasilitasnya sangat memadai. Ada kolam renang, ada asramanya, kemudian lapangan yang sangat luar biasa, ada yang berumput asli, ada yang berumput juga sintetis. Luar biasa sekali. Dan rekor yang kedua, yaitu sekolah sepak bola dengan 7 lapangan sejajar pertama di Indonesia, bahkan mungkin di Asia ya Pak ya. Di ASEAN tidak ada, saya sudah lihat, adanya cuma di Eropa. Ya, luar biasa. Saya tidak banyak berkata lagi apa yang Bapak lakukan hari ini, dan teman-teman semua yang mendukung, ada Pak Cong, kemudian juga ada Ibu Dr. Kapri Anjaya, luar biasa. Saya pernah memberikan penghargaan kepada Dekan Fakultas Olahraga UNES, doktor olahraga pertama. Moga-moga tidak salah ya Bu ya. Beliau ya Pak siapa itu? Bu siapa itu? Dekan Fakultas Olahraga, Fakultas Ilmu Pendidikan Ilmu Olahraga UNES. Itu doktor siapa itu? Lupa saya. Saya dari Demak dia.
Terima kasih, dan hari ini kami akan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Haji Saiful Arifin dan juga Safin Pati Sport School berupa piala, medali, dan piagam. Semoga penghargaan yang akan berikan ini menjadi inspirasi yang membanggakan dan juga mengagumkan dunia. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Haji Saiful Arifin dan juga dari yang wakili Safin Pati Sport School untuk menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Terima kasih teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan ini. Ada TVRI, ada MMC Group, kemudian juga Kompas TV, kemudian ada teman-teman yang lain yang sudah kami kirim press list-nya ke Radar, Jawa Post Group, kemudian Suara Merdeka, Antara, kemudian Kedaulatan Rakyat, dan juga Tribun Jateng. Untuk itu kami hormat Bapak Haji Saiful Arifin menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Pada Bapak, kami persilakan. Temennya Pak Ganjar. Satu loh dipikirnya ya. Oh, ada putih. Oh, yang mendina olahraga. Surat saya. Surat jelas. Pati ini yang pergi. Ya aku dukung. Ayo naik WI kok Pati ini. Nah, MC ini kae. Ini sih Pak Cio. Dosen wae, dosen. Sing biasanya jelek-jelek. Jepit jualannya mungkin dia. Oh ini. Coba. Piagam penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia nomor 806-P-3 Romawi _2023 dianugerahkan kepada Haji Saiful Arifin atas prestasi pemrakarsa rekor pembangunan lapangan bola berjajar 7 pertama di Indonesia. Pati Indonesia 5 Maret 2023. Kami tanda tangani Paulus Pangkaesa, Ketua Umum dan pendiri Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dengan bangga kami serahkan kepada Haji Saiful Arifin. Penghargaan yang kedua, Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia nomor 807-P-3 Romawi _2023 dianugerahkan kepada Haji Saiful Arifin atas prestasi insan Indonesia pertama yang memperkarsai akademi khusus pemain bola dengan fasilitas yang memadai. Dengan bangga kami serahkan kepada Haji Saiful Arifin.
Piagam Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia nomor 806 garis miring P.Leprit garis miring 3 Romawi garis miring 2023 dianugerahkan kepada Safin Pati Sport School atas prestasi sekolah sepak bola dengan 7 lapangan sejajar pertama di Indonesia. Dengan bangga kami serahkan kepada Safin Pati Sport School. Penghargaan yang kedua, untuk rekor yang kedua kami anugerahkan dengan nomor 807 garis miring P.Leprit garis miring 3 Romawi garis miring 2023 dianugerahkan kepada Safin Pati Sport School atas prestasi sekolah khusus pemain bola yang dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan pendidikan lanjutan serta memiliki fasilitas memadai pertama di Indonesia. Dengan bangga kami serahkan kepada Safin Pati Sport School. Ya, ini khusus untuk Bapak. Piala Penghargaan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia kami anugerahkan kepada Haji Saiful Arifin atas prestasi insan Indonesia pertama yang memperkasai akademi khusus pemain bola dengan fasilitas yang memadai yang dikelola secara profesional dan terintegrasi. Dengan bangga kami serahkan kepada Haji Saiful Arifin. Dan piala yang kedua kami berikan kepada Bapak Haji Saiful Arifin atas prestasi pemrakarsa rekor pembangunan lapangan bola berjajar 7 pertama di Asia Pati Indonesia 5 Maret 2023. Dengan bangga kami serahkan kepada Bapak Haji Saiful Arifin. Terima kasih. Memang ini sebenarnya kita tidak berharap lah dapat penghargaan seperti ini, tapi bagaimanapun juga kita bagaimana Pati ini mempunyai sesuatu yang wow gitu. Artinya wow itu kita bisa menciptakan bahwa ke depan anak-anak sepak bola ini perlu difasilitasi dengan baik. Dengan fasilitas yang baik tentunya kita berharap bisa mendapatkan hasil yang baik. Itu sih sebenarnya gambaran bahwa kami mencari kalau cuma hanya lapangan 1, 2 itu kan kita berpikir oh ini kalau nanti anaknya banyak tidak bisa ngumpul bareng, latihan bareng. Yang paling penting adalah bagaimana bisa latihan bareng, memaksimalkan, dan tentunya ini juga kita berbangga hati bahwa tahun ketiga kita sudah bisa menciptakan ataupun mengirim 1 anak, walaupun memang itu melewat EPA. Tentunya ini kan anak didik kami yang bisa jalan dengan baik. Ini yang kita harapan kami, dan tentunya ini adalah bagian daripada harapan, bagian daripada cita-cita kami untuk menciptakan sesuatu dari desa untuk Nusantara. Itu yang paling penting. Anak-anak di sini secara Nusantara paling tidak. Paling tidak wajib. Jadi bahwa di sini setiap pagi kita
nyanyikan seluruh lagu-lagu kebangsaan Indonesia, lagu-lagu patriotisme, lagu-lagu yang setiap hari mereka mendengarkan bahwa lagu patriotisme ini tentu digelorakan dalam satu hati anak-anak didik kami. Dan itu setiap pagi mesti hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini bagian daripada mendidik mereka supaya cintanya dengan Nusantara, cintanya dengan nasionalisme ini kita bangun. Bukan dari Merauke, bukan dari Papua, bukan dari Kalimantan, bukan dari Sulawesi, tetapi dari Indonesia. Apresiasi bagi peserta, anak-anak ini yang berprestasi. Betul. Kalau berprestasi, pastinya kan bukan kami yang menilai, tetapi dari luar yang menilai. Artinya pastinya inilah yang dipanggil ke timnas, ke klub-klub profesional, kemana, itulah mereka. Jadi kita tidak menciptakan, membuat satu klub yang satu, tapi kita menciptakan anak-anak didik ini menjadi pemain-pemain profesional. Pemain-pemain yang nantinya bisa berharap berkiprah lebih tinggi lagi, baik itu di nasional, syukur-syukur bisa keluar. Itu yang kita harapkan. Dan ini dari desa saya berprinsip tahu bahwa ada daerah yang di Eropa itu namanya Gotia, setiap tahun ada kompetisi di sana dan dari seluruh dunia bisa hadir di sana. Saya berharap juga nantinya di Desa Mojo Agung ini, di Pati ini, orang dari seluruh Indonesia, orang bisa dari kompetisi dunia bisa datang ke sini. Dan ini yang kita harapkan, ini yang paling penting dan menggerakkan lingkungan. Ada keinginan ke depan selain 7 lapangan dan integrasi pendidikan. Harapan apa lagi ke depan? Harapannya saya rasa ya kita lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan pemerintah bisa bikin lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Kan ini memacu juga kan itu. Setelah ini ada, pemerintah bisa lebih bikin baik. Ini artinya kita mendorong supaya hal-hal yang baik itu kita dorong untuk menjadi lebih lagi. Itu yang paling penting. Bukan kita pengen ini terbesar apa, tidak. Tapi ini mendorong supaya bisa syukur-syukur gitu, syukur-syukur di sini juga bisa dijadikan untuk training center bisa timnas di Indonesia. Berarti kita siap ya untuk kalau dipakai ya? Sangat siap dan sangat kita pastikan itu bahwa bisa dijalankan.